kesalahan Gus Samsudin ini apa ya? Seperti itu dilakukan untuk Di dalam pelajaran hipnotis, saya itu sudah masuk ke dalam master. Saya paham kok ilmu hipnotis seperti apa. Saya punya sertifikatnya. Dari mulai yang tingkat dasar sampai yang tingkat akhir itu saya punya. jadi ada suatu kejadian itu anak SMA dia kesurupan selama 3 hari 3 malam. Ini ada saudaranya Gus Samsudin yang kayaknya udah mulai sekongkol, ada GNS di sini, tapi dia tak suruh naik. Sini bisa enggak? Jangan mencela ke sana, menceli ke sini. Coba saya pengen tahu penjelasan beliau tadi karena Alhamdulillah dapat mobil Nio ya Allah pagi hari ini gua. Alhamdulillah dapat mobil Nio ya Allah pagi hari ini gua. Alhamdulillah dapat mobil Nio ya Allah pagi hari ini gua. Alhamdulillah dapat mobil Nio ya Allah pagi hari ini gua. Berarti saya dapat mobil dong. Halo, assalamualaikum Penjelasan tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam rahayu, salam seduluran selawase dari saya, Master Ya. Andulung dari Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Sama-sama Andi Cilacap. kita. Iya, gimana Opa? Kabar sehat? Petir? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama tanya sehat dulu ya. Yang penting Ya. sehat, panjang umur, sehat tapi bermanfaat. Jangan panjang Ini umur. kenapa tadi kok turun? Gus Samsudin kenapa tadi turun? Ada Gus Samsudin tuh. Oh. Oke. Perkenalkan, saya termasuk salah satu magician ya, atau pesulap dari Cilacap ya. Dan jujur saja, sekarang saya bukan karena sulapnya nggak laku, bukan karena sulapnya nggak nggak dipakai, masih dipakai. Tetapi mohon maaf, Opa, saya juga menggeluti atau masuk di bidang spiritual. Tetapi di bidang spiritual ini saya tidak belajar banyak tentang ilmu-ilmu al-hikmah ataupun ilmu-ilmu yang banyak sekali dipertontonkan seperti mereka-mereka ya. Jadi saya pun punya channel YouTube. Channel YouTube saya hanya sebuah hiburan ya. Dalam arti hiburan semata, tetap saya dalam deskripsi juga dituliskan. Jadi saya penelusuran misteri, tapi hantunya hantu settingan. Semuanya saya settingan. Hantunya hantu settingan. Jadi mending jujur daripada tidak jujur di depan, akhirnya banyak yang membuli ya. Jadi kalau sudah banyak yang membuli, yang ngomong ini dan itu, saya sudah jelas di situ dalam dunia konten, jujur mengejar dolar, mengejar rupiah lah, intinya seperti itu yang diharapkan oleh konten kreator. Dan sekarang juga merambah ke dunia spiritual karena apa, Abah? Karena Abah Opa ya, saya panggil Abah karena sudah layak juga, karena Abah Opa saya dari tadi juga melihat, mendengarkan tadi argumentasi dengan Gus Samsudin, betul banget ya. Jadi apa yang dikatakan Opa ya. Dan sebenarnya begini, jadi saya tahu sekali, jelas sekali apa yang dilakukan Gus Samsudin ini kepada para pasien-pasiennya ya. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang datang ke Gus Samsudin adalah pasien-pasien yang kebanyakan ya, saya tidak mengatakan semua, adalah pasien halusinasi tinggi. Jadi pasien halusinasi tinggi biasanya di suatu pengobatan medis ya, itu tidak bisa diobati. Biasanya begitu, Opa. Yang saya alami, banyak datang ke saya bilang kena santet, bilang kena teluh, bilang kena guna-guna. Kakinya sakit karena katanya kena santet. Siapa yang bilang kena santet, Ibu, Bapak, atau Mas, atau Pak? Saya merasakan kayak ada keanehan-keanehan begini. Terus ada yang datang kalau maghrib, kalau malam datang begini. Jadi kalau kita langsung menjelaskan atau mengobati mereka dengan penjelasan-penjelasan yang tidak masuk di akal mereka, atau tidak diterima di halusinasi mereka pun tidak bisa gampang sembuh. Bentar, aturin salah satu ya, ada Gus Samsudin naik nih. Oke. Halo.
Halo, saya lanjutkan dulu. Assalamualaikum Gus. Iya, waalaikumsalam. Biarkan beliau lanjutkan dulu. Saya ingin dengar. Oke. Terima kasih Gus Samsudin, salam hormat, salam rahayu. Siapapun kita, siapapun mereka, siapapun pokoknya semua kita wajib saling menghormati dan menghargai ya. Jadi saya jujur saja saya pesulap dari Banyumas ya. Saya juga. Bentar, yang lain tak turunin dulu ya. Yang lain tak turunin dulu ya biar Oke. seru ya ngobrolnya. Oke. Tak turunin dulu. Jadi Ya. saya tidak Kalau bisa menyalahkan. sama-sama on cam semua. Gini. Oke, Opah ya. Saya tidak membela siapapun di sini. Saya membela kebenaran ya. Sebenarnya maaf Gus Samsudin. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Salam hormat ya. Gus Samsudin ini melakukan suatu pengobatan. Sebenarnya saya paham sekali. Gus Samsudin ini cuma mohon maaf sekali Gus Samsudin sedikit agak ceroboh sedikit. Sebenarnya pengobatan melalui apa saja asal si pasien itu sembuh ya. Asal si pasien itu sembuh. Kalau menurut saya loh ya. Tapi dalam tanda kutip tidak menipu secara apa namanya nominal. Kalau dengan keikhlasan mereka karena sembuh ya, itu kalau menurut saya loh ya, itu tidak masalah. Kalau menurut saya kayak gitu. Nah, banyak pasien yang datang ke Gus Samsudin ini pasien-pasien dengan tingkat halusinasi tinggi. Maka mungkin Gus Samsudin menyembuhkan kalau dengan cara-cara hanya apa namanya kayak obat kayak gitu ya, itu tidak sembuh. Tapi dengan cara-cara Gus Samsudin seperti itu ya, mereka percaya bahwa misalkan Gus Samsudin mengeluarkan segala penyakitnya melalui kelapa misalkan. Tetapi pasien itu sembuh. Berarti sebenarnya luar biasa dalam arti karena itu adalah salah satu pasien yang menurut saya halusinasi tinggi. Tetapi kalau kita langsung ini bukan santet Bu dan sebagainya, kadang-kadang orang itu tidak percaya. Walah saya kena santet dibilang bukan kena santet dan sebagainya. Jadi sesuatu yang tertanam di alam bawah sadar mereka tidak kena. Mohon maaf Gus ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan panjenengan sudah benar. Cuma saya mohon maaf ini kesalahan Gus Samsudin ini apa ya? Seperti itu dilakukan untuk bukan untuk apa ya dipublikasikan Gus, itu dipublikasikan karena jelas sekali bahwa trik yang dilakukan Gus Samsudin ini sebenarnya memang untuk mengobati, tetapi banyak yang tidak sepaham itu dinamakan penipuan karena yang dikeluarkan Gus Samsudin adalah bukan benar-benar dari dari kaki atau dari perut, tetapi mereka sembuh karena mereka merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ya benar adanya belief system ya yang dikatakan oleh pesulap merah, adanya belief system yang dilakukan oleh sosok-sosok spiritual, itu benar adanya penerapan belief system yang terjadi seperti itu. Tetapi mohon maaf Gus Samsudin mungkin apa karena kecerobohan, apa karena kelalaian ya yang namanya manusia seperti itu dipublikasikan seperti itu. Nah, saya banyak datang pasien ke saya tetap obati, saya tetap obati. Kalau dia tingkat halusinasi tinggi, maka saya obati dengan halusinasi dulu, Abah Opa. Tapi kalau saya mengikuti alurnya dulu, tapi saya tidak pernah ngomong suatu nominal ya, tidak ya. Jadi yang penting dia sembuh dulu, perkara dia nanti sembuh, dia mau kasih itu suatu rezeki ya. Dan saya menjelaskan secara berlahan-lahan. Jadi saya memberi pemaparan ya, saya memberi pemaparan kepada beliau itu sangat-sangat pelan-pelan sekali. Sangat pelan-pelan sekali bahwa penyakit yang Anda derita adalah begini, bukan santet ya. Seperti itu. Tapi saya pelan-pelan Gus, karena apa ya? Karena mereka ini masuk dalam kategori halusinasi tinggi. Seperti ada beberapa kali ini baru ini jujur saja saya memang menerima transfer ya di 1 juta, kadang-kadang 500, kadang-kadang 300 dan saya tidak meminta benar. Tetapi pada saat saya mengobati beliau kok sembuh kan aneh. Kadang-kadang saya juga berpikir saya punya apa? Saya punya apa ini? Apakah saya punya sesuatu yang datang atau kodam kalau menurut mereka yang bisa baca kodam dan sebagainya ya. Kalau saya sih tidak terlalu percaya dengan adanya kodam dan sebagainya. Yang jelas
bisa menangani seperti itu. Tapi yang jelas saya ini jadi gini, ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Di mana saya mengobati pasien dengan menjaga lisan saya, dengan cara berpakaian saya rapi, ya, mungkin dengan cara Gus berdandan seperti itu akan menimbulkan suatu belief system. On cam dulu semua yuk. Oke. Gimana caranya? Boleh saya jawab? Caranya, Bang. Tadi apa yang jenengan sampaikan? Saya. Ya. Oke. Izin boleh jawab? Oke, siap, monggo silakan. Salam hormat, Ya. Gus. Ya, saya jawab dulu. Untuk Bang Opa nanti satu persatu ya. Saya pertama mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Pandu Wulung Official. Siap. Yang ingin saya tanyakan, panjenengan pesulap ya? Saya backgroundnya pesulap. Ya, Jadi sudah cukup tanya itu aja. Itu pesulap. Terus yang kedua jenengan bilang tadi meranah ke dalam ilmu kebatinan ya, atau ilmu hikmah spiritual. Tidak mempelajari Iya. ilmu hikmah, tetapi karena dengan biasanya seorang pesulap yang bisa melakukan sesuatu hal yang aneh, walaupun sulap adalah susunan gelap, akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini di luar di luar nalar, di luar logika. Saya coba. Tapi saya mempelajari hipnoterapi juga saya pelajari itu. Jadi Boleh saya jawab dulu. Oke, siap. Di dalam pelajaran hipnotis, saya itu sudah masuk ke dalam master. Jadi ketika saya diserang sama pesulap, sama seorang yang katanya seorang hipnotis, saya masuk, saya pengen tahu seperti apa ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis menurut saya, itu adalah ilmu Jawa, termasuk ilmu gendam, yang bisa dikatakan, saya katakan diambil atau dibukukan oleh orang luar, orang-orang barat, lalu dijual lagi ke negara kita. Dan jeleknya yang saya anggap beberapa oknum itu seolah-olah menganggap bahwa ilmu-ilmu hikmah, ilmu kejawen, kebatinan itu adalah halusinasi. Yang ketiga, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, panjenengan menyampaikan bahwa jenengan masuk ke dalam ranah ilmu hikmah atau supranatural. Lalu yang ingin saya tanyakan, ketika jenengan masuk ke ranah supranatural, lalu dari mana jenengan masuknya? Apakah masuk ke dalam ajaran kejawen, al-hikmah, masuk ke peruqyah, atau kemana? Sebab kalau panjenengan masuk ke dalam supranatural, tapi tidak tahu ilmunya, sama halnya ketika jenengan naik kendaraan, tidak tahu cara memakainya. Nanti bukan hanya mencelakakan panjenengan sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain. Yang keempat kalinya begini, Kang. Kalau semua hal yang berkaitan dengan sihir, lalu dianggap itu sebagai black system, atau hanya sebatas pikiran saja, saya paham kok ilmu hipnotis seperti apa. Saya punya sertifikatnya. Dari mulai yang tingkat dasar sampai yang tingkat akhir itu saya punya. Saya punya sertifikatnya yang barusan saya belajar. Dan nggak saya pakai sama sekali. Karena menurut saya ilmu hipnotis itu sama halnya dengan ilmu gendam. Tapi kalau ilmu gendam itu lebih kepada menggunakan riyadoh dan juga menggunakan khodam. Bukan hanya menggunakan pikiran. Karena pikiran nggak akan bisa jalan kalau tidak dengan hati, dengan laku, dan juga dengan perkataan itu harus seimbang. Kalau semua hal dilogikakan, semua hal ketika ada orang yang sakit, lalu dianggap itu hanya sebatas pikiran, atau panjenengan bilang abreaksi lah, hanya sebatas di alam bawah kesadarannya, bukan benar-benar terjadi, itu mohon maaf, saya tidak sepakat. Memang ada di dalam ilmu hikmah sendiri, antara seseorang yang halusinasi dan kerasukan, itu sudah sangat berbeda. Kalau kita menimbang dari salah satu ayat ya, dan juga ada salah satu tafsir dari Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang penyakit al-ghadab atau penyakit taif itu yang diakibatkan oleh bangsa jin.
mungkin begini, saya menangkap dari apa yang jenengan sampaikan, bahwa yang sampean kira apa yang saya lakukan itu semuanya trik gitu. Intinya untuk membuka pikiran orang, untuk menghilangkan penyakit, bahwa penyakitnya itu hilangkan begitu ya. Saya Seperti tidak itu. mengatakan semua itu trik. Tetapi ya. pada, iya, Ya, tadi terus. bilang begitu ya. Tadi saya menangkap begitu. Lanjut. Jadi yang ingin saya katakan begini. Memang iya, di beberapa hal ada seseorang itu hanya karena pikiran, hanya karena halusinasi, tapi tidak semuanya. Sebagai contoh, kalau panjenengan nanti mau silaturahmi ke tempat saya sangat bersyukur. Nanti panjenengan saya ajak ke rumah namanya Bu Suratmi, orang Tulungagung. Beliau itu datang ke sini di Ruqyah, ketika itu beliau muntah paku. Ketika itu saya sama sekali tidak paham tentang itu. Sampai akhirnya saya ke sana. Karena saya juga waktu itu kaget. Kenapa waktu di Ruqyah keluar paku? Ternyata waktu di ronsen ada 17 paku. Dan itu bukan di lambungnya, tapi di luar dari lambungnya. Dan ada di dadanya itu 7. Dan ada juga di kakinya itu 9. Nah, hal semacam ini tentu tidak bisa dikatakan halusinasi atau hanya karena pikiran. Karena ini benar-benar sihir gitu. Nah, masalahnya kalau semua hal yang seperti ini ya, memang saya tidak punya kemampuan. Tapi ketika kita membacakan Asma Allah Ruqyah, kita yakin Al-Quran itu adalah syifa, mempunyai sebuah energi ilahiyah di situ. Ada khodamnya, ada penunggunya, ada kekuatannya. Dan Al-Quran adalah obat yang paling utama. Maka di situ jangan dianggap seperti perkataan yang hanya perkataan baik. Oh, kamu nggak apa-apa, hari ini kamu baik dan lain sebagainya. Tidak sama. Nah, perkataan manusia dengan perkataan Allah itu berbeda. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bukan hanya masalah tentang, bukan hanya tentang masalah pikiran, tapi yang berkaitan erat dengan sihir itu. Oke. Mungkin kalau gantian ya Gus ya. Sudah Gus ya. Sebentar, dia lagi nge-lag. Tadi, ini mohon maaf sebelumnya untuk Kang Pandu Wulung Official. Monggo dilanjutkan. Siap. Tidak mengurangi rasa hormat lagi kepada panjenengan Gus Samsudin dan Abah Opah ya, tidak mengurangi rasa hormat. Jadi kalau untuk sekali lagi saya tidak merambah untuk dalam di dunia Al-Hikmah. Apalagi ngaji saya, kalau saya baca Quran, alhamdulillah saya sekolah dari TK sampai SMA semua di sekolah Islam dan saya alhamdulillah kalau baca Quran bisa. Tapi kalau untuk mengaji yang lebih dalam tentang Al-Hikmah seperti Gus Samsudin ini saya tidak. Tetapi saya menggunakan apa yang saya punya, dalam arti jujur saja Gus, saya juga melakukan seperti Gus Samsudin. Jujur, Abah apa? Saya melakukan seperti kayak Gus Samsudin. Dalam arti mohon maaf terkait ini kalau Gus Samsudin menggunakan teknik trik atau bukan, saya kurang paham. Tapi kadang saya menggunakan teknik trik itu. Jujur, ini mending jujur. Jadi pada saat dia katanya sakit di bagian punggung dan lain sebagainya, saya menggunakan suatu trik sulap saya. Tetapi dengan cara saya menggunakan trik sulap tersebut, tapi saya nggak ngomong ini keluar ini, yang jelas cukup dia melihat sesuatu yang aneh yang saya keluarkan, mereka ini langsung enak badannya dan itu berkelanjutan. Saya masih tanda tanya, apa ini? Apa yang diderita beliau? Dengan saya menggunakan seperti ini sembuh seperti itu. Tapi kalau saya datang ini berpakaiannya pakaian rapi, saya juga menggunakan belangkon ala Jawa ya, tradisional Jawa. Cuma hari ini saya lagi nggak pakai, tadi disuci ya habis live. Jadi cara berdandan saya memang orang kalau ketemu saya ini langsung apa dulu ya, jadi langsung menilai ini sesuatu banget. Ini sesuatu banget. Jadi bagi pasien-pasien yang ketemu saya ini sesuatu banget. Jadi pernah kejadian, mohon maaf sedikit saja cerita, pernah kejadian apa yang terjadi sebenarnya Gus yang terjadi kepada saya, mungkin juga nanti bisa dijawab oleh Abah Opa ya. Pernah ada suatu kejadian di Cilacap, ya saya Cilacap Gus di Nusa Kambangan, ini kebetulan saya lagi di kotanya ya. Jadi ada suatu kejadian itu anak SMA, dia kesurupan selama 3 hari 3 malam. Fik itu oleh kiai,
oleh ustadz dan oleh ahli ruqyah dan paranormal dukun ini dikatakan ini kesurupan. Tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dari kelima ahli supranatural tersebut. Saya katakan semua supranatural kayak gitulah biar gampang. Walaupun di situ ada kiai ya, biar gampang ngomongnya. Nah, pada saat mereka disembuhkan dari pagi sampai sore di hari ketiganya, tetap seperti itu saja. Dia meronta-ronta, dia ngamuk-ngamuk. Apa saja dibantingi dan melukai dirinya. Sampai saya didatangkan, coba datangkan Master Pandu Wulung. Aku nggak enak karena di situ ada ahli-ahli agama. Mereka sudah berbagai cara dengan berbagai cara doa, dengan cara dibacakan ayat kursi dan lain sebagainya. Mereka sudah seperti itu dan saya apresiasi karena kalau memang kesurupan dengan benar-benar kesurupan, maka dengan dibacakan ayat-ayat Allah maka akan panas atau akan seperti apa. Gitu. Tapi mereka tidak ada yang bisa mampu. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang, saya langsung punya inisiatif. Saya koreksi dulu dari tetangga, ada apa sebenarnya? Dia sebenarnya ada beberapa orang ya, masalah keluarga, ada yang nggak setuju dengan dia begini, begitu ya. Oke, saya masuk. Saya hanya satu informasi itu, saya langsung melihat orangnya seperti itu, saya langsung mengatakan ini bukan kesurupan. Lalu saya suruh keluar semua, baik dari bapak, ibu, ustadz dan semua yang suruh keluar. Tinggalkan saya berdua dengan subjek atau pasien tersebut. Setelah ditinggalkan, saya dekati. Begitu saya dekati, saya bangunkan. Mbak, mohon maaf, saya mencoba untuk ikut bantu Anda. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda derita, saya akan coba bantu. Semuanya tidak ada orang, semuanya sudah keluar. Anda duduk. Tiba-tiba dia duduk. Saya akan bantu, Anda tidak kesurupan. Saya akan bantu segala permasalahan Pak. Setelah saya ngomong bla 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 bla, dengan dia melihat dandanan saya, mungkin terus merasa bagaimana kayak gitu ya. Dia ngomong dengan cara saya berbicara, dia ngomong, iya master saya begini, ibu saya begini, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begini. Dia dilarang, dikekang oleh keluarganya. Keluarganya nggak sampai situ. Kenapa Ustadz tidak nyampe ke ranah situ? Begitu, oke, saya akan bantu kamu agar ibu kamu, keluarga kamu tidak seperti itu sama kamu. Tetapi kamu sudah sampai di sini saja. Saya akan bantu semuanya. Sembuh. Tapi saya setelah selesai itu dia terus baik. Saya juga punya janji toh ke pasien tersebut akan menyelesaikan permasalahannya biar orang tuanya tidak begini. Dan keluarganya sembuh. Ya pada heran orang di situ. Kok bisa sembuh? Sebentar. Ini ada saudaranya Gus Samsudin yang kayaknya udah mulai sekongkol, ada GNS di sini, tapi dia tak suruh naik. Kalau memang dia jantan, naik. Kalau nggak mau naik berarti nggak jantan GNS. Ini ada saudaranya sekalian, enak nih kita ngomongnya. Intinya kalau enggak, kita walaupun kamu sogok, enggak bakalan. Kalau kamu mau naik sini, mau kamu lempar paus kayak tetap. Kayaknya kamu sekongkol sama GNS sama Gus Samsudin, kayaknya udah hubungan baik kayaknya ini. Ada chemistry yang sama. Gitu. Kita di room ini sama Raka yang ada di sini bisa enggak? Jangan mencela ke sana, menceli ke sini. Coba saya pengen tahu penjelasan beliau tadi, karena saya anggap beliau ini memasukkan ranah logika ke dalam ranah kebatinan, nggak nyambung memang. Tapi saya pengen tahu dulu, karena yang beliau pakai itu ilmu hipnotis, lalu disambungkan dengan ilmu hikmah. Coba saya pengen paham dulu. Gak usah nyambungkan yang lain biar dulu. Adil. Atau saya turun. Gus Samsudin, biar adil. Ada GNS juga seorang spiritual. Jadi biar adil, dua orang yang pakai logika, orang yang tidak mempunyai ilmu spiritual, saya rasa dia tidak akan bisa berbenturan dengan spiritual. Contoh, ketika ingin merasakan sesuatu hal yang bingit atau yang angker, ketika dia tidak bisa merasakan atau nggak nyambung dengan pikirannya pun nggak akan bisa. Sedangkan kita sendiri untuk mengetahui tentang seperti itu tidak semudah itu. Butuh kholwat riyadhah yang bertahun-tahun, tidak segampang itu. Jadi saya masuknya ini sebenarnya ranah logika, masuk ke dalam ranah kebatinan. Memang nggak nyambung, tapi saya ingin tahu dulu. Monggo lanjut dulu. Oke. Kang Pandu, monggo. Saya tadi sudah menjelaskan pada saat Gus Samsudin belum naik, saya tidak pernah belajar ilmu hikmah. Saya pesulap awalnya. Dan jujur, sekarang saya terjun di dunia spiritual. Gampangannya ngomong aja ya, kalau ini kategori spiritual atau bukan, yang jelas mereka yang saya tangani
alhamdulillah hampir boleh dikatakan 70%. 70% ini sembuh. Dan caranya seperti apa? Caranya seperti itu saja. Mereka sudah, karena saya dalam dalam konten, terus kesehariannya saya coba, terus ajining dulu sokolati, ajining rogo soko busono, saya selalu berpakaian rapi, saya selalu menerangkan, menjelaskan dengan dengan santun ya. Terus ilmu yang saya miliki hanya, kalau saya mendengarkan belief system, ya hampir seperti itu yang saya terapkan, Gus. Kalau doa tetap, saya bisanya kalau doa-doa ya kayak Al-Fatihah, ayat kursi, udah itu pokoknya hafal. Yang lain-lain surat-surat pendek sih biasa ya, sudah jelas hafal. Yang jelas saya hanya menggunakan itu, sudah cukup. Dan itu sembuh. Karena sama aja dengan begini, Gus. Ada pasien yang biasa ke dokter A, ketemu dengan dokter B yang sama-sama sebenarnya prakteknya sama, tapi biasa sudah di A itu sembuh, maka di B ini tidak sembuh. Kan begitu, Gus. Nah, ini terjadi pada diri saya. Terjadi pada diri saya. Ada apa dengan saya tidak tahu. Benar, ada saya. Saya sampai dapat mobil ya, jujur saya pernah dapat mobil gara-gara menyembuhkan satu pasien yang benar-benar menurut dari beliau ini nggak sembuh-sembuh. Saya dapat mobil. Dan itu dikasih, real dikasih, bukan saya minta. Karena sudah ratusan juta katanya, kok sama Master bisa sembuh. Saya juga heran. Karena mereka ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa masuk di psikologisnya dulu. Saya terjun di psikologisnya dulu, ya seperti itu. Terus saya koreksi, sebenarnya permasalahannya di mana. Saya lapangan langsung. Saya langsung terjun lapangan. Satu lagi ya Gus, saya bisa dapat lagi mobil Avanza, satu lagi itu benar-benar dikasih Gus. Jadi saya harus menyelesaikan ini, mohon maaf sedikit cerita tapi saya bikin singkat. Ada sebuah permasalahan sengketa lahan. Ada lima orang anak, ya 5 orang anak, ini anak dari orang kaya, ya 5 ini anak dari orang kaya. Di desanya itu di desa Cilacap ya, di desa Cilacap Timur. Ini orang tuanya semasa masih hidup karena orang kaya, ini membagikan tanah warisnya ke 6 anak. 6 anak itu. Nah, semua sudah dibagi, setelah dibagi sertifikatnya masih panjang, masih tebal itu. Nah, setelah orang tuanya meninggalnya di orang nah, sisa dari warisan tersebut dikuasai oleh anak ragil tersebut. Nah, otomatis dari 5 anak ini menuntut, berganti-ganti pengacara menuntut supaya yang sisanya ini juga dibagikan. Tapi anak ragil tersebut bersikukuh. Saya mending mati daripada saya mending bunuh kamu. Saya mending dipenjara daripada tanah sisa warisan ini dibagikan ke kamu karena ini sudah diwariskan ke saya. Apa buktinya? Lisan. Dia mau diparanin LSM, mau diparanin aparat apa, dia tidak mempan. Dia berani menghadapi hukum. Nah, pengacara sudah berganti pengacara kelima percaya kepada saya. Master, tolong gendam dia. Bahasanya gendam ke saya. Gendam dia, suruh mau dia tanda tangan. Saya bilang seperti ini, kasih waktu saya 1 minggu, selesai. Kaget itu pengacara. Dengan tim pengacaranya. Oh, 1 minggu selesai. 1 minggu selesai. Kok bisa? Dengan cara saya. Jadi begini, iya, ini cerita nyata. Saya tidak aku sama Pandu itu. Berarti harus pakai logika. Ini berarti Gus Samsudin sama GNS ini harus pakai logika. Lanjut. Ya. Jadi saya gini, orang tersebut, anak yang nomor 6 tersebut, saya coba kasih pertanyaan ke Gus. Kalau tepat, saya kasih mobil ke Gus tambah 1 lagi walaupun Gus punya mobil. Atau Abah Opa juga ya. Abah Opa juga saya kasih mobil. Saya mobil gratis, benar. Kasih mobil gratis sama saya. Kalau bisa jawab bagaimana saya bisa masuk ke ranah itu. Ini sangat luar biasa sekali dan keajaiban. Benar-benar seperti ada bisikan dalam telinga saya suruh melakukan seperti itu. Nah, anak yang ke-6 yang menguasai dari sisa hasil waris, itu tidak mau dibagikan lagi. Berganti pengacara dari kelima adik kakak-kakaknya itu sudah berganti-ganti pengacara, hanya cuma dimintai uangnya. Akhirnya pengacara yang kelima datang ke saya. Master, tolong, saya krisis kepercayaan keluarga klien saya. Kenapa? Saya harus menaklukkan itu, tapi tidak bisa. Tapi saya selidiki dulu jalurnya. Kalau jalurnya benar, saya bantu. Ternyata jalurnya benar, harus dibagikan lagi.
Akhirnya saya mau. Oke, 1 minggu saya selesaikan. Master bisa ngomong 1 minggu, 1 minggu. Oke, 1 minggu. Nah, sedangkan anak ragil tersebut itu diparani LSM, diparani perangkat desa, diparani polisi, diparani orang yang bisa menyelesaikan. Itu tidak bisa. Maksudnya pintu itu tertutup. Setiap ada orang ngomong masuk mau tanya rumah, mau tanya masalah tanah, dia bawa parang. Dia mending mati. Bagaimana cara saya bisa masuk ke dalam rumah dia, padahal saya tidak kenal, tapi saya bisa menaklukkan dia. Undiannya 1 buah mobil buat dari. Kalau buat Abah boleh, buat Gus Samsudin boleh. Bener, swear. Kalau tahu jawabannya kenapa saya bisa masuk dan menaklukkan dia, ini cara gila. Saya turun lapangan. Kalau tidak cara gila, sosok supranatural kalau tidak turun lapangan, dia hanya makan duit dari amplop tersebut, tidur. Kalau saya tidak, saya turun lapangan. Saya yakin kalau ada suatu supranatural yang tamunya datang, terus nanti saya kerjakan, ini loh menurut saya ini mohon maaf ya Gus ya, sepengalaman saya. Kalau saya nggak belajar jauh ke sana-sana, tapi saya termasuk orang yang juga dolannya di satu Gus. Jadi saya ini mengamati dukun-dukun di sana. Kalau yang dukun-dukun kampung bawa, ya mohon maaf tidak semua ya, sekali lagi tidak semua, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para dukun-dukun, tidak ya. Kebanyakan itu terima amplop, gula teh, katanya malam dikerjakan, tidur. Saya mengalami dan saya tahu beberapa yang sudah saya. Tapi tidak semua dukun gitu ya? seperti itu. GNS ini kan dukun. Ya betul. GNS juga dukun tuh. Gus Samsudin. Betul ya? Wah, GNS kelakuannya GNS. Iya. Wah, kelakuannya GNS parah. Terima amplop tidur dia. Lanjut Gus, mau nggak dijawab Gus Samsudin dulu. Jadi saya mending ngomong apa adanya aja. Jadi siap. Begitu terima amplop tidur. Kenapa? Karena saya punya tetangganya itu juga seperti itu. Tidur Mas katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Barangkali dia tidur sambil wirid. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau saya. Berarti GNS itu kalau habis terima amplop tidur berarti ya? Wah, parah berarti. Kurang tahu itu. Saya kurang tahu. Oh ini luar biasa ini keberaniannya. Abah apa? Saya lanjutkan ya. Ini benar-benar saya taruhkan mobilio saya. Saya kalau benar-benar jawabannya benar, saya tidak akan mengubah-ubah jawaban karena ini jawaban yang sangat luar biasa sekali dan tidak pernah. Ya udah. Terpikir oleh dulu apa saya dulu? Pertanyaan yang jelas. Coba bikin pertanyaan yang jelas mobilio ya. Saya bisa menundukkan. Saya bisa menundukkan orang tersebut padahal orang itu ini lebih ngeyel ya, seperti Abah Opa ini kan ngeyel. Lebih ngeyel. Ya, dia itu didatengin polisi aja dia mending mati. Mending di penjara. Saya di penjara berapa tahun saya bunuh kamu. Kayak gitu Gus Samsudin. Ya. Jawabanku simpel. Oke, kalau saya jawab dulu Gus. Saya kasih mobil. Oke, nama panjenengan siapa? Pandu, kalau nama asli Sahrial Effendi. Nama Satria? Sahrial Effendi. Bapak saya Sunario. Kuping yang kanan sama yang kiri mana? Ini kanan, ini kiri. Kanan, kiri. Itu jawaban saya. Terjemahkan dong. Udah, itu jawaban saya. Sampai. Ya itu jawaban saya. Ini udah pengertian yang paling simpel yang bisa masuk di dalam otak bawah sadar panjenengan. Kalau jenengan ngomongkan logika lo ya. Samen udah kegiring dalam opini saya ngomong nama jenengan siapa, bapak samen siapa, kuping samen mana yang kanan, mana yang kiri, langsung ditunjuk. Ini kan penggiringan opini. Betul. Memasukkan kata-kata di dalam sugesti. Berarti Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya apa? Anda masuk di dalam opini di mana arah yang dia telah untuk masuk ke dalam logika Anda serang. Mungkin jawabannya Abah Opa ini jawaban yang bisa mewakili dari berbagai jawaban. Iya jelas. Ya, karena pertamanya mobil Leo. Karena mobil Leo itu ketika menjawab itu mengena, tidak boleh harus diprank, harus dilebarkan atau dikecilkan. Yang penting jawaban itu mengena di dalam satu pertanyaan.
Betul, tapi jawaban yang signifikan, jawaban Betul yang kan? Alhamdulillah dapat mobil Nio. Ya Allah, pagi hari ini gua. enggak, jawaban yang signifikan itu jawaban bagaimana cara saya masuk, maksudnya apakah saya ketok-ketok pintu assalamualaikum? Saya dibawain parang, Gus. Loh, Saya dibawain masuk ke dalam dunia seseorang itu tidak harus kita harus tektok, Bang. Banyak cara, Bang. Kalau sampean mendetailkan pertanyaan sampean, secara sistem saya masuk itu saya menjawab dengan sistem. Tapi kalau sampean menanyakan secara seperti apa saya masuk, ya saya otomatis caranya seperti ini. Bukan sistem loh yang jenengan tanya tadi. Ya, jadi gini, tadi Gus Samsudin turun tuh, ya. Jadi bagaimana Ya, saya bisa masuk? Kalau itu kan boleh dikatakan jawabannya luar biasa. Ya. Abah ini orang apa namanya cerdas ya. Jawabannya, halo, siapa masuk? Ayo lanjut. Oke, jadi bagaimana saya masuk dengan jawaban tadi Abah Opa seperti itu memang mewakili dari beberapa jawaban. Apa yang dikatakan Abah Opa ini mewakili dari berbagai jawaban dengan berbagai macam cara yang di globalnya itu nanti akan seperti itu. Jadi iya, berarti saya dapat mobil dong. Belum dong. Berarti saya dapat mobil. Belum. Jadi karena belum seperti apa yang saya harapkan, Abah.